Since the Russian word Sputnik gained a firm foothold in the languages of all the peoples of the Earth, it was clear that the first space flight would be made by a Soviet name. Yuri Gagarin, seorang anak petani dari desa terpencil di Rusia yang namanya kemudian dikenal di seluruh dunia. Ia bukan hanya orang pertama yang menembus atmosfer bumi, dia adalah simbol kemenangan, kebanggaan, dan harapan umat manusia akan masa depan di luar planet ini. Tapi seperti banyak tokoh besar sejarah, kisah Gagarin tak selalu terang benderang. Di balik senyuman ikonik dan sambutan pahlawan, tersembunyi tekanan politik, keterbatasan pribadi, bahkan misteri tragis tentang kematiannya yang masih dipertanyakan hingga hari ini. Jauh sebelum ia dikenal dunia, Yuri Gagarin hanyalah seorang anak kecil yang tumbuh di desa kecil bernama Klushino, di barat Rusia. Ia lahir pada 9 Maret 1934 dari keluarga petani sederhana. Ayahnya Alexei adalah tukang kayu dan ibunya Anna bekerja di ladang pertanian. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, namun penuh kehangatan dan nilai kerja keras yang kelak membentuk karakter Gagarin. Tapi masa kecil Yuri tak selamanya damai. Saat ia berusia 7 tahun, Perang Dunia II tiba di pintu rumahnya. Desa Klushino diduduki oleh pasukan Nazi selama lebih dari setahun. Keluarganya hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Rumah mereka direbut dan keluarga Gagarin terpaksa tinggal di sebuah lubang sempit di belakang rumahnya, hanya cukup untuk bertahan hidup. Tapi perang tidak mematahkan semangat Yuri. Justru dari rentuhan lahirlah impian baru. Ia mulai tertarik pada dunia mesin dan penerbangan. Setiap kali melihat pesawat melintas di langit, matanya berbinar. Ia tahu, suatu hari ia ingin ke sana. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Yuri melanjutkan ke sekolah kejuruan teknik, sebelum akhirnya diterima di sekolah penerbangan militer di Orenburg. Disinilah, langit mulai terasa lebih dekat. Ia lulus sebagai pilot MiG, bukan yang paling kuat, bukan yang paling cepat, tapi disiplin dan cerdas. Sifat yang kelak menjadikannya pilihan utama untuk sebuah misi yang akan mengguncang dunia. Tahun 1960, Uni Soviet diam-diam memulai proyek luar angkasa paling ambisius dalam sejarah, yaitu mengirimkan manusia pertama ke orbit. Dari ratusan pilot militer, hanya 20 orang terpilih. Mereka disebut calon kosmonot. Di antara mereka, terdapat seorang pemuda dari desa Klushino, yaitu Yuri Gagarin. Saat waktu pemilihan tiba, dua nama mengemuka, yaitu Yuri Gagarin dan German Titov. Tapi pilihan akhir jatuh kepada Gagarin karena karismanya, ketenangannya, dan karena ia mewakili wajah rakyat Soviet. Pagi hari, 12 April 1961, dengan seragam orange dan helm putih, Gagarin menaiki tangga menuju kapsul Vostok 1. Ia melambai, tersenyum, lalu mengucapkan kalimat yang diingat dunia, Proyek Halley, atau artinya, ayo kita pergi. Dalam waktu 108 menit, Gagarin mengorbit bumi satu kali. Ia melihat planet kita dari luar angkasa dan berkata, bumi terlihat indah sekali. Itu adalah pandangan yang belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Yuri pun menjadi pahlawan dunia dan menjadikan Uni Soviet memenangkan perlombaan luar angkasa. Yuri menjadi selebriti internasional dan dianugerahi banyak medali dan gelar, termasuk pahlawan Uni Soviet, gelar kehormatan tertinggi di negaranya. Tapi bagi Gagarin, ini baru permulaan dari hidup yang tak lagi menjadi miliknya sendiri. Kemenangan misi Vostok 1 membuka babak baru dalam kehidupan Gagarin. Dalam sekejap, ia bertransformasi dari seorang pilot muda menjadi pahlawan yang dipuja seluruh Uni Soviet dan dunia. Kehidupan yang pernah sederhana kini dipenuhi kemewahan, kehormatan, dan beban simbolisme. Gagarin tidak lagi hanya seorang manusia biasa, ia menjadi wajah dari keberhasilan Soviet dalam mengalahkan rintangan alam dan ruang. Setelah penerbangan bersejarahnya, Gagarin melakukan tur keliling dunia. Ia ditemui, dipuji, dan digunakan sebagai alat diplomasi budaya dalam era Perang Dingin. Wajahnya muncul di poster, brosur, dan media internasional mengabarkan pesan bahwa kita mampu menaklukkan langit. Namun, di balik gemerlap dan sebutan hangat, hidup Gagarin berubah drastis. Ia harus menyesuaikan diri dengan peran sebagai simbol negara, sebuah status yang sering kali memenjarakan kebebasan pribadi. Setiap langkahnya diawasi, setiap perkataannya diinterpretasikan sebagai bagian dari narasi propaganda. Kehidupan setelah misi membawa Gagarin pada kemuliaan sekaligus keputusasaan. Di satu sisi,
Ia dihormati sebagai simbol keberhasilan nasional. Di sisi lain, kebebasan pribadinya terkekang oleh tanggung jawab dan pengawasan politik. Ia belajar bahwa menjadi pahlawan tidak selalu berarti mendapatkan kebahagiaan pribadi. Di suatu pagi, pada tanggal 27 Maret 1968, Yuri naik ke kokpit pesawat tempur MiG-15 UTI bersama instruktur penerbangan Vladimir Seryogin. Itu adalah penerbangan rutin, latihan biasa, tapi hari itu menjadi hari terakhir bagi dua pria yang tak akan pernah kembali. Pesawat mereka jatuh di dekat kota Kirshach, 200 km dari Moskow. Kedua awak tewas seketika. Dunia pun terdiam dan Uni Soviet pun berkabung. Namun, segera pertanyaan bermunculan, bagaimana mungkin pahlawan terbesar bangsa bisa tewas dalam latihan biasa? Laporan resmi menyatakan, kecelakaan disebabkan oleh manuver mendadak untuk menghindari balon cuaca atau burung, yang membuat pesawat masuk ke putaran tak terkontrol. Tapi tidak semua orang mempercayai statement ini. Selama puluhan tahun, misteri ini tetap menggantung. Beberapa teori menyebutkan bahwa pesawat mereka bertabrakan dengan jet supersonik lain yang sedang diuji coba diam-diam. Ada juga yang mempercayai bahwa Gagarin dibungkam karena tahu terlalu banyak atau mulai kritis terhadap rezim. Pada tahun 2013, kosmonot legendaris Alexei Leonov mengklaim bahwa ia diberi akses ke dokumen asli yang membenarkan adanya jet Su-15 yang terbang terlalu rendah dan menyebabkan turbulensi mematikan di sekitar pesawat Gagarin. Apakah itu kecelakaan biasa atau bagian dari sesuatu yang lebih besar? Kita mungkin tak akan pernah tahu dengan pasti. Yang jelas, Yuri Gagarin, manusia pertama di luar angkasa, tewas di bumi, jauh di tempat ia mengukir sejarah. Tubuhnya mungkin terkubur, tapi misteri tentang kematiannya tetap hidup. Sebuah akhir yang tidak pantas untuk seorang manusia yang pernah menyentuh langit. Lebih dari 6 dekade telah berlalu, sejak seorang manusia pertama kali meninggalkan atmosfer bumi. Nama Yuri Gagarin tetap hidup, tidak hanya dalam buku sejarah, tetapi dalam mimpi setiap manusia yang menatap langit malam dan bertanya, apa yang ada di luar sana?